Dinamika politik terus terjadi seiring makin dekatnya pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada Februari 2024. Setelah Anies secara mengejutkan dideklarasikan Partai Nasdem untuk jadi cawapres, kini mulai terdengar kabar yang membagongkan bahwa Partai Umat pengusung politik identitas resmi mendukung Anies Baswedan Nyapres pada 2024 mendatang. Ketua Majelis Syura Partai Umat, Amin Rais pun mengungkapkan partainya secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Hal tersebut Amin sampaikan ketika menutup rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Pengumuman itu lantas disambut sorak-sorai para peserta Rakernas yang ada di dalam ruangan. Adapun sebenarnya ada 3 nama bakal capres yang disetor oleh para kader ke pengurus pusat Partai Umat. Mereka adalah Anies, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Namun, menurut Amin, yang paling antusias di antara ketiga orang tersebut adalah Anies. Maka dari itu, Amin Rais menegaskan Partai Umat secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Selesai mengumumkan hal itu, Amin lantas menutup agenda yang telah dilangsungkan selama 3 hari itu. Ia mengaku bergembira dan optimis untuk proses kedepannya. Wah, lagi-lagi kabar gembira datang menghampiri barisan kadrun karena junjungan mereka, sang bapak politik identitas, telah resmi diusung oleh partai pengusung politik identitas. Jadi sudah pas plus paket komplit ya. Tapi yang menarik di sini adalah nasib Partai Nasdem. Kenapa? Mungkin Partai Umat dan para barisan kadrun happy-happy aja, atau bahkan sujud syukur karena junjungan mereka dapat dukungan dari banyak partai. Walaupun itu Partai Umat notabene pengusung politik identitas, para kadrun tak akan peduli soal itu. Yang penting Anies bisa nyapres. Padahal di balik itu semua, ada Partai Nasdem yang sudah banting tulang membela Anies mati-matian sampai kehilangan curug suara pendukung nasionalis partainya demi mencuci politik identitas yang sudah melekat di jidat Anies. Ini, kok Anies malah nyemplung ke partai politik identitas? Apa ndak makin geram itu Surya Paloh sama kelakuan baca presnya? Terlebih, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategic, Ahmad Khairul Umam menilai dukungan Partai Umat untuk Anies Baswedan bakal menjadi beban politik buat Anies. Jika Partai Umat justru berusaha mempertebal narasi politik identitas yang Anies sendiri belakangan berusaha menepisnya, maka dukungan Partai Umat bisa menjadi bahan politik atau political liabilities bagi Anies ke depannya, kata Umam kepada Kompas.com Jumat 17 Februari 2023. Umam mengatakan Anies harus segera menggeser persepsinya dari poros kanan ke tengah jika ingin memenangkan pemilu presiden 2024. Oleh karenanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut mesti lebih tegas mewanti-wanti barisan pendukungnya untuk disiplin, tidak menggunakan politik kebencian dan politik identitas. Seandainya barisan pendukung Anies masih mencoba menjual narasi tersebut, hal itu bisa berbalik menjadi amunisi tajam bagi kompetitor untuk menghantam Anies. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, terjungkalnya Anies Baswedan jelang nyapres akibat terganjal politik identitas. Bahkan yang lebih telak adalah nasib Partai Nasdem yang kena sial akibat mengusung Anies. Sudah capek-capek diobral sana sini lewat safari politik, sampai dibela-belain Anies bukan pengusung politik identitas, tapi Ahok yang menciptakan kegaduhan itu. Surya Paloh malah disikut dari belakang sama Anies. Sakit tapi nggak berdarah gak tuh? Makanya nggak heran kalau langkah Paloh belakangan ini makin gamang mengusung Anies nyapres. Soalnya belum apa-apa aja udah ditikung sana sini. Gimana nanti kalau beneran diusung maju capres? Bisa-bisa Partai Nasdem cuman tinggal nama. Pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini membeberkan peran penting Partai Nasdem dalam melindungi Anies Baswedan. Salah satunya pada gelaran balap mobil listrik Formula E yang disebutnya hampir gagal jika tidak ada dukungan dari Surya Paloh dan jajarannya. Anies butuh bantuan Nasdem untuk melindungi dia dan Nasdem itu sangat tahu seperti itu. Itulah kenapa ketika Nasdem melamar Anies untuk menjadi calon presidennya, daripada menerima lamaran PKS atau Demokrat, Anies langsung terima. Ungkap Denny Siregar dikutip dari tayangan channel YouTube Cokro TV Sabtu 4 Februari 2023. Lanjut, Denny Siregar juga memuji soal gerakan politik Partai Nasdem yang bahkan soal mainan dari Partai Nasdem. Menurutnya, disinilah cerdiknya Surya Paloh memainkan manuver politik. Dilihat dari keluhan KPK kepada Mahfud MD bahwa mereka ditekan secara politik ketika ingin mengusut kasus Formula E dan Anies Baswedan. Terlebih Anies Baswedan bahkan dianggap objek dalam melakukan tawar-menawar pada penguasa. Hal ini pun terkait bahwa apakah Anies Baswedan
Baswedan bisa memberikan keuntungan. Meski begitu, menurut Denny, Nasdem juga nggak akan loyal kepada Anies Baswedan karena Anies hanya dipakai sebagai objek saja untuk melakukan bargaining kepada partai penguasa. Tergantung apakah Nasdem bisa dapat keuntungan atau tidak dari sana. Nah, terbukti benar kan ucapan Denny Siregar soal Anies? Kalau dibalik alasan Anies cepat-cepat menerima pinangan Partai Nasdem buat nyapres, ternyata biar selamat dari jeratan KPK. Parahnya, walaupun Partai Nasdem berhasil mengusung Anies, namun nahasnya elektabilitas Nasdem malah makin jeblok. Dan tentu ya itu wajar-wajar saja, mengingat yang diusung Nasdem jadi presiden adalah orang yang bermasalah dan memiliki banyak skandal. Bahkan hal itu pun diperkuat setelah melansir dari kata logika bahwa Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said akui deklarasi Anies untuk selamatkan Anies Baswedan dari KPK. Pengakuan Sudirman Said deklarasi untuk selamatkan Anies dari KPK jadi informasi yang mengejutkan. Sudirman Said mengaku deklarasi Anies adalah langkah selamatkan Anies dari KPK. Ini sebuah respon dari situasi, ujarnya. Ia bercerita saat itu beredar kabar jika KPK akan jadikan Anies tersangka kasus korupsi Formula E Jakarta. Lalu kabar itu diterima Surya Paloh yang saat itu kurang sehat. Pak Surya lalu kembali ke Jakarta mendeklarasikan Anies tanpa Demokrat dan PKS. Ujarnya, sebelumnya pun rencana deklarasi Capres Anies tanggal 10 November bersama Demokrat dan PKS. Namun karena situasi mendesak, maka tanggal 3 Oktober Anies dideklarasikan Nasdem tanpa Demokrat dan PKS. Bahkan Sudirman akui deklarasi jadi jalan terbaik untuk selamatkan Anies dari KPK. Wah, emang nggak ngotak Partai Nasdem itu. Sudah salah langkah mengusung orang berskandal, tapi masih aja berharap Anies membawa keuntungan. Inilah yang kemudian mengusik nalar masyarakat. Ada benang merah apa antara Paloh dengan Anies sehingga Paloh mau ambil resiko sebesar itu menyelamatkan calon koruptor dari jeratan hukum? Apakah ada perjanjian sesat seperti jeratan utang piutang Anies Sandi? Atau ada hal yang lebih mengerikan yang dimainkan Paloh untuk merusak negeri ini lewat Anies, tapi malah gagal karena terbongkar duluan? Yang jelas, pasti ada udang di balik pencapresan Anies. Ada skandal yang Anies ingin tutup lewat jalur pencapresan. Ya, bisa dipahamilah kalau manuver-manuver kotor, kemudian framing-framing jahat yang menyebut KPK berusaha mempolitisasi Anies lewat Formula E. Padahal faktanya, Anies lah yang berusaha keluar dari jeratan hukum yang mengancam karir politiknya.